warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menyampaikan biodata diri saya dan karangan mengenai komputer sejauh yang saya tahu. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah komputer dengan dosen pembimbing Bapak Jumadi SAP MT. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ananda Kamila, NPM 2022077992. Semester atau lokal 3B non-regular. Tempat tanggal lahir saya Lampehong 13 April 2002. Alamat saya di Desa Kandang Jaya, RT 2 nomor 76, Kecamatan Lampehong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Agama Islam. Status mahasiswi atau belum kawin. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ASN atau aparatur sipil negara. Nomor telepon atau WA 0853 4684 4949. Alamat email kamilaananda11@gmail.com dan Instagram @kamilaananda_. Sekian perkenalan singkat saya. Kemudian akan saya lanjutkan mengenai penyampaian karangan saya yang berjudul Komputer Sejauh Yang Saya Tahu. Sejauh yang saya tahu, komputer adalah sebuah alat elektronik yang digunakan untuk pengolahan data, sarana kerja, sarana informasi, sarana hiburan, dan lainnya. Kita dapat menggunakan komputer untuk berbagai pekerjaan, dan di era digital seperti sekarang ini, pasti hampir setiap orang menggunakan komputer. Seperti untuk mengetik dokumen, bermain game, membuat presentasi atau slide presentasi, mengakses internet, membuat dan mengedit video, mengirim email, dan lain sebagainya. Yang disebut sebuah komputer itu bukan hanya layar monitor itu saja, tetapi serangkaian komponen yang saling terhubung satu sama lain, sehingga komputer tersebut dapat beroperasi. Komponen komputer yang utama terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama hardware atau perangkat keras, yang kedua software atau perangkat lunak, dan yang ketiga brainware atau pengguna komputer itu sendiri. Hardware atau perangkat keras merupakan komponen yang secara fisik dapat dilihat. Yang termasuk dalam perangkat keras komputer atau hardware ini adalah keyboard. Keyboard ini pasti semua sudah tahu fungsinya, yaitu untuk mengetik, memasukkan perintah atau data. Pada keyboard terdapat tombol-tombol berupa huruf, angka, dan tombol lainnya seperti delete, backspace, enter, ctrl, alt, dan lain-lain. Yang termasuk perangkat keras atau hardware selanjutnya adalah mouse, yang fungsinya yaitu untuk menampilkan atau menggerakkan kursor di tampilan layar. Yang selanjutnya adalah monitor, yang fungsinya untuk menampilkan gambar atau visual dari hasil data yang sudah diproses. Kemudian selanjutnya, komponen utama komputer yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak ini biasanya dikenal dengan aplikasi yang digunakan untuk mengoperasikan komputer. Tanpa adanya software ini, perangkat komputer tidak dapat melakukan kegiatan apapun. Contoh dari software atau perangkat lunak ini misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Google Chrome, Mozilla Firefox, Photoshop, CorelDRAW, VCL Media Player, Recycle Bin, dan lain sebagainya. Microsoft Word dan Microsoft Excel ini fungsinya hampir sama, yaitu untuk mengetik
dan mengedit atau membuat dokumen. Kemudian Microsoft PowerPoint fungsinya adalah untuk membuat slide presentasi. Kemudian Google Chrome dan Mozilla Firefox. Ini fungsinya yaitu untuk mengakses internet. CorelDRAW dan Photoshop fungsinya untuk mengedit video, membuat animasi, dan lain-lain. VLC Media Player fungsinya adalah untuk memutar film atau video. Recycle Bin fungsinya adalah untuk mengambil atau mengembalikan file yang sudah kita hapus sebelumnya. Kemudian, komponen utama komputer yang terakhir atau yang ketiga adalah brainware. Brainware itu yaitu orang yang mengoperasikan komputer atau bisa disebut sebagai user. Ya, jadi brainware atau pengguna komputer itu adalah kita yang menggunakan komputer tersebut atau bisa disebut sebagai user. Tanpa pengguna atau user ini, komputer juga tidak dapat berjalan atau beroperasi. Sekarang, seiring dengan berjalannya waktu, komputer sudah semakin canggih. Tetapi, zaman dahulu, komputer tidaklah secanggih dan sekecil komputer pada sekarang ini. Dahulu, pada awal perkembangannya, ukuran komputer sangatlah besar, sehingga membutuhkan tempat yang besar juga. Kenapa komputer zaman dahulu ukurannya sangat besar? Hal ini dikarenakan komputer dahulu memiliki banyak sekali komponen-komponen, sehingga komponen yang banyak ini juga membutuhkan ruang yang sangat besar untuk tempat komputer tersebut. Selain ukurannya sangat besar, ternyata komputer dahulu juga tidak secanggih komputer zaman sekarang ini, yang bisa mengetik, mengakses internet, menonton film, memutar video, bermain game, mengedit, dan lain sebagainya. Komputer dahulu hanya bisa melakukan dua pekerjaan saja, yaitu tambah dan kurang saja. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, lalu muncullah komputer-komputer yang ukurannya jauh lebih kecil dari komputer zaman dahulu. Kemudian, komputer ini terus berkembang jadi komputer modern seperti yang kita kenal sekarang ini. Bagi sebagian orang, mendengar kata komputer, pasti yang terpikir adalah komputer pribadi yang ada layar monitor, keyboard, dan mouse, atau juga laptop. Padahal, ternyata komputer ini mempunyai banyak sekali macam, banyak sekali jenis dan wujud. Contohnya adalah televisi. Televisi juga ternyata merupakan salah satu jenis komputer. Kemudian handphone atau smartphone yang kita gunakan juga ternyata termasuk sebagai komputer. Kemudian ada laptop, PC atau personal komputer, kalkulator, dan lain-lain. Itu juga merupakan salah satu jenis atau macam-macam dari komputer. Lalu, di era modern atau serba teknologi seperti sekarang ini, komputer sangat penting bagi siapa saja. Pasti setiap orang di zaman teknologi, di era globalisasi ini pasti memerlukan yang namanya komputer. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, yang semua kegiatan dilakukan secara online. Tentu komputer sangatlah dibutuhkan untuk menunjang berbagai aktivitas yang kita lakukan yang secara online tadi. Seperti contohnya sekolah online, kuliah online, berjualan juga online, dan lain sebagainya. Selain itu, masih banyak sekali kegunaan komputer. Di antaranya, yang pertama adalah komputer sebagai media hiburan. Dengan komputer, kita dapat menonton film, bermain game, mendengar musik, ditambah lagi dengan berkembangnya internet, sehingga banyak situs-situs hiburan yang disediakan. Kemudian, selanjutnya kegunaan komputer adalah untuk memudahkan pekerjaan.
Di dunia kerja, kegunaan komputer ini pasti sangat dibutuhkan atau diperlukan, terutama bagi mereka yang bekerja di posisi back office, seperti resepsionis, akuntan, dan lain sebagainya. Komputer digunakan untuk mengolah data-data penting yang berguna bagi perusahaan atau instansi tempat penggunanya bekerja. Adapun aplikasi yang sering dijalankan antara lain Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, mengirim email, dan masih banyak lagi aplikasi lainnya yang digunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan. Beberapa kegiatan yang sering dilakukan komputer dalam dunia kerja yaitu untuk mencetak, kemudian untuk mengirim email, hingga melakukan komunikasi antar sesama rekan kerja secara daring atau online, terutama seperti di zaman pandemi seperti sekarang ini, pasti semua dilakukan secara online atau daring. Kemudian kegunaan komputer yang lain adalah untuk berbisnis. Bagi seorang pebisnis, maka komputer adalah benda yang wajib dimiliki, karena komputer ini dapat membantu dalam membangun bisnis sendiri. Jadi, komputer ini sangatlah perlu juga dimiliki oleh orang yang berbisnis atau orang yang ingin membuka usaha, karena dapat membantu dalam membangun bisnisnya. Salah satunya yaitu dengan membangun sebuah website online. Jadi dengan komputer kita dapat membuat bisnis sendiri, yaitu dengan membuat website secara online maupun berjualan secara online dan lainnya. Hal ini terbilang penting. Kenapa penting? Karena mengingat saat ini masyarakat sudah terbiasa dengan sistem belanja online. Jadi di era teknologi yang semua dilakukan dengan online, pasti masyarakat sudah terbiasa untuk berbelanja secara online. Jadi kita juga harus membuat inovasi, yaitu dengan membuat website online dan memasarkan produk secara online yang digunakan dapat kita lakukan dengan menggunakan komputer. Selain itu, komputer juga dapat menjadi jendela untuk mendapatkan ilmu baru secara mandiri. Jadi, berbagai macam ilmu sudah dapat dengan mudah dilakukan melalui bantuan komputer dan internet. Berbagai macam ilmu ini dapat kita akses melalui artikel yang ada di Google. Kemudian kita juga dapat menyaksikan video tentang bisnis dan wirausaha yang bisa kita cari di aplikasi YouTube dan aplikasi lain. Kemudian sarana untuk memperoleh informasi. Jadi kegunaan komputer yang lain yaitu untuk memperoleh informasi. Nah, dengan menggunakan komputer, kita dapat mengetahui berbagai informasi penting dengan memanfaatkan platform yang tersedia. Contohnya majalah atau koran online. Jadi sekarang banyak sekali platform atau website yang menyediakan berita-berita yang dapat kita akses dengan internet dan dapat kita buka atau kita lihat dengan menggunakan komputer maupun smartphone kita. Informasi yang bisa didapatkan antara lain informasi kesehatan, kemudian informasi mengenai olahraga, informasi mengenai produk, informasi mengenai politik, informasi mengenai perkembangan ekonomi, informasi tempat hiburan, informasi lowongan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian kegunaan komputer yang lain yaitu
sebagai sarana komunikasi. Tidak hanya gadget saja yang dapat kita gunakan sebagai sarana komunikasi. Komputer pun sekarang bisa kita gunakan sebagai sarana komunikasi. Jadi, karena seiring berjalannya waktu, komputer terus berkembang semakin canggih hingga saat ini. Dan saat ini komputer pun bisa kita gunakan sebagai sarana komunikasi. Mungkin dulu komputer hanya digunakan sebagai alat untuk mengetik saja. Namun setelah perkembangan dalam dunia IT, komputer mampu digunakan untuk berkomunikasi melalui media sosial. Contohnya Facebook, Twitter, Instagram, email, dan lain sebagainya. Bahkan saat ini, komputer bisa kita gunakan juga untuk komunikasi melalui video call, seperti halnya smartphone pada umumnya. Sekian karangan saya mengenai komputer sejauh yang saya tahu. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.